Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekanku kelas 7 SMP Asdah, di mana sekarang kesempatan ini kita lanjutkan mata pelajaran IPA minggu lalu, di mana observasi IPA yang kita amatin untuk minggu lalu adalah pembelajaran observasi IPA dan pengamatannya, dan sekarang kita melakukan observasi itu melalui pembelajaran. Nah, kita belajar kali ini tentang pengukuran, di mana mengukur kita mungkin pernah mengukur untuk jumlah jumlah eh, jumlah barang seperti itu. Nah, biasanya untuk jumlah barang itu bentuknya bisa unit ataupun kilogram ataupun gram. Nah, namun kita saat ini untuk mengobservasi IPA-nya kita berkaitan dengan fisika tentang pengukuran. Baik ya. Kenapa di belakang saya backgroundnya ada menara Eiffel? Ya. Nah, kalau kita amatin, saya perhati dulu biar kelihatan. Kalau kita amatin menara Eiffel itu fungsinya sama dengan Monas. Kenapa? Monas itu misalkan kita naik ke atasnya, kita bisa mengukur berapa sepanjang perbatasan-perbatasan Jakarta. Bisa itu Depok, ya, bisa itu Tangerang, bisa itu Bogor, ataupun apa tuh? Ataupun batasan laut itu sendiri. Ya. Paling sebenarnya Jakarta itu kalau ada kabupaten loh. Kabupatennya apa? Pulau Seribu. Pernah ke sono? Besok kalau udah masuk kita liburan ke sono ya. Baik ya. Baik, untuk kesempatan ini saya akan lebih mempercepat diri. Nanti kalau emang saya nggak waktunya lebih dari 15 menit, maka bisa lihat di video saya di part 2 untuk materi pembelajaran tentang pengukuran lanjutan dari observasi IPA itu sendiri. Masih ingat ya pembelajaran dulu ya. Untuk review minggu lalu ya, untuk tugasnya masih belum banyak yang mengerjakan. Jadi dalam kesempatan ini saya mengingatkan, juga absen juga kemarin masih sedikit ya. Nah, saya maklumin karena kita masih baru perkenalan, tapi untuk selanjutnya kita mencobalah untuk berbuat baik ya. Karena apa? Berbuat baik itu menunjukkan rasa syukur kita sama Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat penghidupan ataupun nikmat napas. Kenapa kita nikmat napas? Ya alhamdulillah kita masih diberi napas saat ini. Ya, kalau kita kekurangan oksigen, betapa mahalnya oksigen itu di rumah sakit, dan Allah mengasih gratis ya, tis free untuk kita bernapas sampai saat ini. Baik ya, dalam kesempatan ini cukup untuk mukadimahnya, tapi saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Saya ingatkan kembali nanti untuk kita berkomunikasi ya via classroom di kelas 7 SMP Yasda. Silakan masuk ke Google Classroom-nya. Nanti kalau yang belum masuk join kelasnya, saya nanti akan share lagi untuk kode kelasnya. Kita anggap aja bermain Facebook di Classroom karena kurang lebih kayak Facebook. Cuman saya yang bisa posting, kalian bisa komentar doang. Jadi komentarnya masih masih pembelajaran. Jadi kalau ada bertanya boleh di situ. Baik ya. Untuk selanjutnya kita kembali ke materi yang kemarin tentang observasi IPA. Saya perkecil dulu untuk sayanya. Oke. Biar lebih interaktif lagi belajarnya. Biar bisa lihat mana yang itu. Baik ya, kemarin kita belajar tentang IPA. IPA itu berkaitan dengan ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu Antartika, ilmu kimia. Nah, itulah pelajaran nilai yang kita akan pelajarin di IPA nanti. Nah, kenapa? Karena berkaitan dengan observasi IPA, ya, orang-orang terdahulu udah mengamati pelajaran-pelajaran ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, makanya kita hanya bisa menginformasikan, ya, untuk
penemuan-penemuan tersebut sehingga yang yang diobservasi orang kita pelajarin sampai sekarang dan masuk akal. Seperti kita contohin kemarin. Oh ya, maaf, saya lupa. Oke. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini yang saya bilang materi IPA lalu adalah observasi IPA, diantaranya ada ilmu fisika, kimia, biologi, juga ilmu Antartika. Baik ya, saya cuma minta waktu 10 menit. Ntar saya lihat dulu waktunya. Oke, 10 menit insya Allah. Kalau emang lebih dari 10 menit nanti di part 2 ya. Baik, kemarin kita masuk tentang observasi IPA, sekarang kita memasuki pengukuran. Bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan? Nah, kemarin kita mengamati sepeda ya. Sepeda bagaimana bisa berjalan. Nah, yang sekarang kita mengamati pengukuran sebagai pengamatan. Nah, kemarin sepeda, ini anggap lagi bagus ya. Sepeda, bagaimana kita bisa mengetahui sepeda itu bisa sejalan. Nah, kecepatan jalan untuk sepeda itu bisa jalan ada pengamatan di dalamnya adalah meter per second. Baik, sebentar. Oke, sebentar, maaf. Nah, untuk pengamatan itu maka dibutuhkan observasi-observasi seperti yang kita lakukan kemarin. Contohnya adalah sepeda, biarpun setelah gambar. Baik ya, saya lakukan. Saya bentar dulu, saya lihat kondisi saya. Oke, masih kelihatan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan pengukuran. Kalau kemarin udah pengamatan, sekarang tentang pengukuran. Nah, kita ketahui tadi ada Menara Eiffel ya. Cuman kalau di Jakarta ada Monas. Nah, Monas. Gambarnya terlalu dekat, dengan itu kita gambar seperti ini. Gambar saya agak kurang bagus, kenapa hari ini? Ya, oke. Kurang bagus juga. Ini anggap bagus ya. Ini Monas. Nah, di sini jarak antara Monas ya ke ujung Jakarta. Jadi perbatasan tadi antara Tangerang, Depok, Bogor ataupun yang lain. Nah, di situ kita bisa mengetahui nih berapa pengukuran panjang Jakarta dari pusat ini sampai ke sini. Dari pusat Monas sampai ujung Jakarta, perbatasan Depok ya, atau perbatasan Bogor ataupun yang lain sebagainya. Nah, di situ kalau kita secara matematik sebenarnya pengukurannya melalui Pitagoras untuk mengetahui ini. Nah, cuman di sini saya analisakan contoh ya, biar nggak panjang untuk pengukuran. Ini titik Monas, ya. Ini titik Ciganjur dah, Ciganjur. Ciganjur kan hampir ke Depok tuh, ya. Nah, dari Monas ke Ciganjur, ya ternyata diamati setelah kita memakai rumus Pitagoras, panjangnya kurang lebih 23 km. Ibarat ya, ini contoh. Nah, pengukuran inilah yang bisa menjadi pengamatan ya. Maka dari Monas ke Ciganjur kurang lebih 23 km, dan 3 km ini adalah dinamakan satuan. Oke ya. Ingat, satuan itu adalah besaran yang dibandingkan dengan besaran lainnya. Misalkan nih besaran jarak ya antara Monas ke Ciganjur tadi kurang lebih 23 km. Ya, ibaratnya ini contoh ya, kalau pengukuran beneran silakan nanti kalian ke Monas mengukur jarak Monas sampai ke Ciganjur. Tapi rumusnya ya, kalau sini pakai rumus Pitagoras. Oke ya. Di sini saya lanjutkan. Nah, tadi membandingkan suatu besaran
ya yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, ini membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis. Nah, tadi adalah kita pakai jarak. Nah, satuannya kilometer. Oke ya, baik ya, dapat dipahami ya. Ingat, satuan adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Maksudnya apa? Misalkan kita tadi mengukur jarak, berarti ada jarak 1 ke jarak 2, masih satu ukuran, yaitu jarak, ya. Juga misalkan kita mengukur besaran minyak, volume. Misalkan di sini minyak, ya. Di sini pasti ada keterangannya 1 liter. Nah, liter itu